reform as the democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Lamunan Hati Islami Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sahabat, saudara-saudaraku, warga Jawa Barat khususnya di Ujung Patepang Deui, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi di mana Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berkesempatan berpidato di depan atau di forum PBB New York ya. Yang pada kesempatan itu beliau membanggakan budaya dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, khususnya kebudayaan Jawa Barat, dari pakaian, adat istiadat, dan bahasa dialek Jawa Barat, di mana Kang Deddy Mulyadi juga sempat mengatakan atau menyampaikan sampurasun sebagai penutup dari akhir pembicaraannya. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya, saudara-saudaraku, ayo kita simak pidato Kang Deddy Mulyadi di forum PBB internasional di New York. Untuk itu, mari kita simak dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri kemudahan segala urusannya, juga Allah beri umur panjang, barokah, dan bermanfaat. Baik saudara, yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Mulyadi, sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started democracy in 1930, and the whole nations started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the local, and then universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Second one, reforms from the democracy, and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nations as a democracy, of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada basic kebudayaannya. Young leadership is strictly correlated with the culture. Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system. Politics, dalam pergaulan hubungan antar bangsa. In the global.
Pada saat ini, In the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan, there are a perceptions of change, kemajuan ekonomi, robust propensity teknologi of economics, komunikasi, in technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. but it directs to the consumerism of Indonesia. Sehingga basic tradisional, So the basic of the tradition of Indonesians, pertanian, farm peternakan, and farm, perikanan, fishing, kelautan, sea, kehutanan, jungle, yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan, those are the culture of our nation, banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. and it has been forgotten by the Indonesian youth. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support the Indonesian youth to go dengan back to its dengan roots, membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, born the economic system, better economic memahami system, teknologi yang berkembang pada saat ini understanding the current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. so we can compete in the world. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan, One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, by creating their bags, sekolah tanpa jajan, school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. show love and respect. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelasnya, Therefore, they can study democracy memilih in pemimpin di each setiap class, kelas secara langsung, choose their leader in the class. sehingga ke depan So in future, akan lahir anak-anak muda there are youth leaders that gonna be yang born. memiliki kepemimpinan visi global, So they have a global visions, tetapi mereka memiliki basic but they still have the basic ekonomi, economics, culture, culture, dan pedesaan yang kuat, and the village culture that is strong enough. sehingga mereka akan menjadi pelopor hubungan antar bangsa, So they can initiate the connections to the global, membangun hubungan antara negara maju dengan negara berkembang, build the well-developed country and the developing country dengan saling menawarkan produk. by offering some products. Pedesaan memiliki produk, Village has product, perkotaan memiliki produk, city has product, negara-negara berkembang memiliki produk, well-developed country has negara product, maju memiliki produk. developing countries has product. Produk itu harus bertukar satu sama lain secara adil dan seimbang, So they can trade with each other dengan didasarkan pada nilai kualitas, with the basic perubahan, of changing, daya saing, of the fighting spirit. sehingga terjadi harmoni hubungan peradaban So we have better Kepemimpinan desa dan connections, perkotaan better leadership antar bangsa between countries. sebagai tujuan dari masyarakat demokrasi, That's the purpose of yaitu democracy. menciptakan keadilan dan persamaan. That is to creating the justice. Prinsip-prinsip inilah This principle yang sekarang terus didorong that's been supported agar anak-anak muda so the young generation berdemokrasi, can show the democracy, mengembangkan teknologi informasi, can improve the technology, mengembangkan teknologi ekonomi. can improve the economic technology. Mereka mampu Therefore, meningkatkan harkat dan martabat they can improve di lingkungan masyarakatnya, pedesaannya masing-masing. they can improve the identity of their village. Hal ini This thing dalam jangka panjang in the long term akan melahirkan hubungan harmoni peradaban is going to reborn the harmonic of antara the negara country maju dan negara berkembang, between the well-developed pedesaan dan countries and perkotaan. developing countries. Maka demokrasi So democracy akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. a goods for all of the countries. Untuk itu, Therefore, kami mohon dukungan we need support agar para peneliti, all of those researchers, pelaku demokrasi, democratic para people, pengamat, and dan people calon-calon pemimpin Buddha pada saat ini and the young yang hadir di generations tempat ini untuk bersama-sama
to support us in democracy, membangun daerahnya masing-masing build our own village, agar tumbuh so we can grow, menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Karena seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Demokrasi Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an. Di markas besar PBB di New York, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyampaikan visinya mengenai kepemimpinan. Ia hadir bersama lebih dari 500 pemimpin muda dari 80 negara, dari sektor pemerintahan, dunia usaha dan profesional maupun LSM. Forum ini merupakan bagian dari International Young Leaders Assembly atau IYLA, prakarsa sejumlah organisasi yang bertujuan memberdayakan peran pemimpin muda di seluruh dunia. Tema pertemuan tahun ini adalah kepemimpinan yang berlandaskan moral dan inovasi. Karakter manusia itu tiap daerah itu berbeda-beda, sehingga pemimpin itu harus bisa memahami karakter pada sebuah wilayah, agar seluruh gerakan kepemimpinannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat lingkungan, yang pada akhirnya kepemimpinan itu melakukan optimalisasi dari seluruh lingkungan itu menjadi kekuatan yang bersinergi dengan kepemimpinannya, sehingga menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial. Program IYLA sejalan dengan misi PBB yang ingin melibatkan lebih banyak suara orang muda dalam setiap tahapan pembuatan keputusan. IYLA juga bertujuan membangun jaringan dan menghubungkan para tokoh muda berbagai negara. Dari Indonesia juga hadir Gugun Gumilar, pendiri Institute of Democracy and Education. Kedua warga asal Purwakarta ini tampil di PBB mengenakan ikat kepala khas Sunda. Busana seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Setiap tahunnya, International Young Leaders Assembly mengadakan Oke, ini memang ketika Kang Deddy Mulyadi masih menjadi bupati di Purwakarta. Usianya masih muda, ya, bukan sekarang-sekarang. Ya mungkin juga banyak orang yang belum tahu tentang rekam jejak Kang Deddy Mulyadi ternyata di masa lalu sehebat itu. Nah, yang harus kita perhatikan adalah gaya bicara Kang Deddy Mulyadi dari semenjak beliau menjadi bupati sampai hari ini, hingga hari ini. Adakah teman-teman melihat perubahan dari sisi gagasan, ide ya? Ada tidak? Saya tidak melihatnya. Artinya, Kang Deddy Mulyadi dari dulu sampai hari ini itu selalu konsisten dengan apa yang diucapkan. Dan ini dalam perspektif pergaulan, Kang Deddy ini orang yang punya biji, bukan cundang, bukan sampah, bukan laki-laki yang omon-omon, bukan laki-laki yang tidak memiliki nilai, bukan laki-laki yang mau kondo. Kenapa? Karena hal yang bisa dipercaya dari laki-laki itu adalah ucapannya. Kalau laki-laki berkhianat, ini berarti laki-laki tidak punya value, tidak punya nilai. Dan saya melihat Kang Deddy Mulyadi melakukan, mengimplementasikan dari apa yang dikatakan itu. Gaya bicaranya dari dulu tidak pernah berubah sampai sekarang. Menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang percaya diri, menjadi pribadi yang tangguh. Bukan sekadar memuji Kang Deddy Mulyadi ini. Ini bukan dalam rangka memuji Kang Deddy Mulyadi, tetapi saya menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Terlepas banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, itu masing-masing pribadi memilikinya lah. Ya, silakan juga jika ingin dikritik Kang Deddy-nya atau ingin mengkritik Kang Deddy, silakan saja. Cuman kan argumentasi perlu diuji ya. Sama sebagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika membuat kebijakan tertentu itu kan diuji dulu. Gitu. Jadi, tapi apapun itu kita harus bangga pernah melihat ya anak bangsa yang sampai maju ke kancah internasional dan menyuarakan sesuatu di mana sesuatu itu mudah-mudahan berpengaruh untuk dunia atau telah berpengaruh untuk dunia. Gitu. Ya, tentang bagaimana kepemimpinan beliau, ya, dengan kepercayaan diri beliau mampu menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa di levelnya itu bukan level nasional lagi tapi internasional. Barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.